Alright guys, welcome back with me Vincent Su dengan NPM 213-2016. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya cara penginstalan Windows 10 di VirtualBox beserta sejarah perkembangan Windows 10, kelebihan dan kekurangannya, dan tips dan cara penggunaan Windows 10. Sebelum saya melanjutkan ke penginstalan, saya akan menjelaskan tentang VirtualBox. VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang kita gunakan untuk menginstal sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama kita. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke penginstalan Windows 10-nya. Teman-teman harus membutuhkan aplikasi VirtualBox yang terlebih dahulu. Setelah teman-teman sudah mendownloadnya, kita open VirtualBox-nya. Kita pertama-tama tekan new dulu. Nah, di new ini kita disuruh isi nama dan pilih tipe-tipenya. Di sini namanya saya isi Vincent 2 underscore 13 2016. Nah, terus type-nya kita pilihnya itu kita Microsoft Windows karena kita kan install Windows ya. Di sini ada versionnya. Saya memakai version yang Windows 10 64 bit. Di sini tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang tidak cocok gitu. Cuma bisa sampai 32 bit, nggak bisa 64 bit. Habis udah kita tekan next. Nah, di sini disuruh select memory size. Memory size. Di sini saya selectnya direkomendasikannya sih 2 GB ya, hitungnya ya, 2000 MB atau 2 GB. Di sini saya 1 GB aja. Next. Di sini harddisknya kita ikut sesuai yang dipilih aja ya. Kita create a virtual hard disk now karena kita kan maunya membuatnya sekarang ya kan. Nah, kita create. Kita pakai virtual box disk image. Oke. Okay. Next. Di sini terdapat dua option ya guys ya. Ada yang dynamically allocated sama fixed size. Di sini kita pilihnya yang dynamically. Oke, kita next. Nah, di sini ada file location-nya, size-nya. Ini tergantung kita sih mau berapa. Kalau saya sih dikit aja lah ya. Kita pakai yang misalnya 30 GB. Kita create. Nah, kalau kita sudah create ini, udah selesai meng-create-nya, kita jangan lupa ke setting dulu. Setting. Open setting dulu. Nah, kita ke storage dan di sini kan masih empty nih. Nah, kita jangan lupa add di apa? Eh filenya, file ISO window kita. Nah, ini file kita kan. Kita tekan aja tuh. Terus kita tekan oke. Nah, jika udah terpasang begini, kita tinggal tekan start. Dan ini juga memakan banyak waktu sih, tergantung laptop teman-teman ya. Kadang bisa cepat, kadang bisa lambat juga. Capture. Nah, sekarang dia lagi running ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada language, time, keyboard. Di sini saya pakai language-nya Inggrisnya tetap. Time-nya kita pakai Indonesia lah ya. Oke, keyboardnya tetap US aja. Kita next. Kita tekan install now. Kita tunggu saja ya prosesnya. Nah, di sini kan disuruh masih masukin activate Windows. Karena kita baru pertama installnya, jadi kita tekan I don't have a product key. Nah, di sini kita pilih yang Windows 10 Pro. Nah, kita tekan next.
Kita I accept the license terms. Next. Kita bukan mau di sini kan ada type installation do you want gitu. Kita pilihnya custom karena kita mau custom bukan mau upgrade ya kan. Tapi udah oke. Habis itu kita tekan new. Kita di sini kita select lagi mau 30 GB apakah karena saya tetap dengan kita apply aja. Karena kita nggak usah ubah-ubah kan. Tetap aja gitu 30 GB. Oke. Udah, kita tekan next. Nah, di sini itu proses installing Windows-nya. Yang lamanya itu di getting fast ready for installation. Di copying ini yang sisanya ini cepat lah ya. Yang lama itu di getting fast aja sih. Kita harus tunggu sampai 100% sih. Kita tunggu aja. Kita let's start with region is right. Kita pilih Indonesia aja ya. Tekan yes. Keyboard US aja. Yes. Kita want to add a second keyboard layout, kita skip aja ya. Nah, di sini how will you like to set up? Karena kita untuk diri sendiri kita set up personal use. Ya ya, untuk saya organization. Next. Let's add your account. Di sini kita nggak usah add ya. Kita tekan aja offline account ya. Nah, di sini sign in. Kita nggak usah sign in. Kita tekan aja limited experience. Nah, di sini kita masukin nama kita. Next. Masuknya ya sembarang aja lah saya. Misalnya kita masukin passwordnya itu isu 123. Next. Confirm isu 123. Next. Question. Nah, kita harus jawab ya. Kita pilih dulu ya questionnya. What's the name of the city when you were born? You. Okay, next. Question 2. What's your childhood name? Boy. Next. What your first pet name? Naga. Ya. Oke. Nah, choose privacy settings for your device. Kita select all aja, accept. Nah, sudah selesai. Sini kita udah bisa kelihatan ya kalau ini kita udah berhasil menginstal Windows 10 ya. Navigator. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke sejarah perkembangan Windows 10 ya. Oke. Pertama adalah sejarah perkembangan Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk komputer pribadi yang merupakan bagian dari keluarga Windows NT. Banyak informasi yang terkait dengan Windows sendiri. Saya hanya memberikan info dari berbagai sumber yang saya rangkum di sini. Windows 10 diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 lalu dan dirilis pada tanggal 29 Juli 2015 dan pada bulan November 2015. Threshold 2 dari Windows 10, 10 version 10.0.10 di mana resmi
untuk pertama kalinya dirilis ke publik. Pertama, dikenalkan pada bulan April 2014 pada sebuah konferensi build yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan sistem operasi interface dari Windows sebelumnya, yaitu Windows 8 yang dibuat dengan tambahan mekanisme yang ditujukan tidak hanya untuk komputer atau device layar sentuh saja atau touchscreen, tapi juga sudah support dengan komputer desktop dan laptop yang tidak memiliki teknologi touchscreen, yaitu dengan adanya tambahan menu seperti yang terlihat pada Windows sebelumnya, yaitu Windows 7, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aplikasi Windows pada jendela Windows pada desktop dan tidak seperti Windows 8 yang mempunyai layar yang penuh dengan ikon aplikasi pada Windows. 2. Kelebihan Windows 10 yaitu start menu yang dinamis. Kenapa? Seperti yang kita tahu bahwa Windows 8 banyak dikeluarkan karena memiliki start menu yang membingungkan dan sama sekali berbeda dengan seri-seri sebelumnya, sehingga penggunanya harus beradaptasi lebih lama untuk menanggapi keluhan pada Windows 10. Microsoft merilis Windows 10 dengan start menu yang mirip dengan Windows 7 atau sebelumnya, namun lebih menarik dan banyak pilihan. Nah, berikut contoh gambarnya ini, lebih banyak menunya kan. Lanjut. Teknologi virtual desktop. Teknologi ini memungkinkan kamu untuk membuat desktop dengan tema dan tujuan berbeda. Selain itu, virtual desktop menawarkan hal yang belum pernah ada di sistem operasi lain. Virtual desktop juga memudahkan penggunanya untuk mencari file dengan akurat karena mampu berpindah desktop dengan cepat. Berikut contohnya, gambarnya ya. Sangat powerful untuk gaming. Sistem operasi terbaru keluaran Microsoft ini sudah mendukung DirectX 12 sehingga sesi gaming pengguna akan lebih optimal dan bertenaga. Karena software ini hanya didukung oleh GPU terkini. Windows 10 juga dilengkapi dengan mode gaming yang berguna untuk meningkatkan performa gaming. Selanjutnya, 3. Kekurangan Windows 10. Sering mengupdate. Ini pasti bikin kamu kesel bahwa kamu pengguna Windows 10, ya kan? Microsoft dengan Windows terbarunya ini menganggap OS-nya ini sebagai layanan dan bukan sebagai software lagi seperti seri sebelumnya. Maka dari itu, Windows 10 sering melakukan update secara otomatis alih-alih terjadwal. Update yang dilakukan oleh Windows 10 sangat random sesuai dengan kapanpun fitur yang akan Microsoft rilis. Terus, boros kuota internet. Nah, ini pasti membuat kamu bete kan ketika menggunakan Windows 10. Kali ini dikarenakan Windows 10 sering menggunakan update mayor yang bisa memakan storage kamu hingga 2,5 sampai 4 GB kuota. Belum lagi update-update karena fitur-fitur baru. Yang keempat adalah tips dan cara penggunaan Windows 10. Yang pertama itu adalah menekan tombol Windows dan tombol kiri atau kanan. Tips ini membuat Windows yang kamu buka atau kita pakai ya akan memisahkan diri ke kanan atau ke kiri layar. Tidak hanya dua window yang bisa kamu split, kamu bisa men-split window berbeda. Fitur ini sangat berguna untuk kamu yang gemar multitasking di perangkat Windows. Kedua adalah menekan tombol Alt dan Tab atau tombol Windows dan Tab. Tips ini akan membuka semua Windows. Tekan Tab secara berulang untuk berpindah jendela. Lepaskan tombol Tab untuk membuka Windows yang dipilih. Ini contohnya. Tiga adalah virtual desktop di Windows 10. Fungsi virtual desktop di Windows 10 ini adalah untuk memberikan kamu desktop lain sesuai kebutuhan. Misal, desktop untuk kerja dan desktop untuk keperluan pribadi. Kamu bisa membuat 4 virtual desktop sekaligus untuk mengaktifkan virtual desktop kamu. Cukup menekan CTRL plus Windows plus D. Untuk menghapus virtual desktop, kamu cukup menekan tombol Windows plus CTRL plus F4. Berikut contohnya. Yang keempat adalah full screen start menu. Kalau kamu terbiasa menggunakan Windows 8 atau Windows 8.1, kamu akan menemukan full screen start menu. Nah, di Windows 10 ini, kamu juga bisa mengaktifkan fitur ini dengan cara klik tombol Windows. Terus, ketik full screen dan pilih use start full screen. Lalu tekan enter dan aktifkan use start full screen. Itu contoh gambarnya. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.